Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqaddaril aqdar, musarrifil umur, mukawwiril lail 'alan nahar, tabsyiratan lidzabil qulubi wal absar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه أحمد والترمذي عن أبي ذر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus seluruh pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, para orang tua, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, para bapak hadirin, ibu-ibu hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk senantiasa silaturahmi rutin setiap hari Ahad. Alhamdulillah kita semua masih diberikan hidayah dan kesadaran untuk senantiasa bisa melaksanakan dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarganya hingga umatnya sampai dengan akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang insyaallah akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita maklumi bersama bahwa ini adalah hari tanggal 8 Zulhijjah. Kalau perhitungannya bahwa tanggal 1 Zulhijjahnya hari Minggu yang lalu ya. Sekarang adalah tanggal 8 Zulhijjah. Ini termasuk Yaumut Tarwiyah. Hari tarawwa ya tarawwa tarwiyatan, yang artinya adalah hari keraguan. Hari keraguan dalam sejarah dimaksudkan atau disebutkan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu ragu-ragu tentang perintah untuk menyembelih hewan kurban, menyembelih putranya Ismail. Beliau ragu ini dari siapa gitu maksudnya. Lalu besok adalah hari Arafah, malam Senin ya. Malam Senin, malam Arafah. Artinya bahwa dalam sejarah, dalam Mishkatul Anwar itu disebutkan Arafa Rabbah, Arafa an amri Rabbi. Beliau mengetahui bahwa itu adalah perintah dari Allah, benar-benar perintah dari Allah. Itu satu versi. Versi yang lain bahwa tarawwa atau yaumut tarwiyah adalah di mana hari itu orang-orang diperlihatkan akan beberapa kekuasaan Allah.
Sebelumnya adalah yaumuz zina. Yaumuz zina itu artinya tanggal 7 berarti ya, hari Sabtu kemarin yaumuz zina, hari perhiasan atau hari persiapan orang melaksanakan ibadah haji atau orang melaksanakan tarwiyah. Pada hari tarwiyah sebagian jamaah haji itu ada yang pergi ke Mina dalam rangka yaitu sunnah Rasul. Termasuk sunnah Rasul itu diantaranya yaumut tarwiyah, mempersiapkan diri mereka nanti di Arafah. Jadi di Mina dulu baru kemudian ke Arafah. Dari Arafah nanti balik lagi ke Mina gitu. Musdalifah kemudian Mina, di Mina kemudian balang jumrah tanggal 10 Zulhijjah. Nah itu artinya bahwa yaumut tarwiyah ini termasuk hari yang dimuliakan. Maka dari itu kita disunnahkan puasa bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Bagi yang melaksanakan ibadah haji disunahkan tetap, tetapi bagi yang karena ibadah haji itu perlu tenaga fisik yang luar biasa, maka karena sebagian manusia itu ada yang berjalan dari Mina, dulu mah jalan. Dari Mina ke Arafah itu jalan. Dari Arafah ke Muzdalifah juga jalan begitu. Ya kalau sekarang mah naik mobil. Naik mobil enak. Nah, cuma kebanyakan yang dari Muzdalifah ke Mina itu yang tanggal 10 itu pagi subuh itu mereka pada jalan kayak orang mau perang itu sambil takbir. Nah, hari kemenangan. Nah itu ya. Jadi artinya bahwa ini adalah hari tarwiyah. Kita disunahkan berpuasa. Lalu kemudian nanti hari Arafah juga sama disunahkan berpuasa. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa yaumut tarwiyah berpuasa, ya minimal hari Arafah. Karena setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya kita diampuni dosanya. Berarti 2 tahun begitu. Nah, kemudian dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairud du'a yaumu Arafah. Sebaik-baik doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan juga para nabi sebelumku, kata Nabi, adalah doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau juga kalimat yang lain itu ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah itu di tradisi pesantren biasanya di malam lebaran dibaca itu. Ada doa-doa yang dibaca di malam lebaran, terutama lebaran haji maksudnya ya. Iya, karena itu berkaitan dengan Arafah. Arafah itu waktunya adalah dari mulai istiwa, yaitu zawalus syamsi pada tanggal 9 Zulhijjah, waktu Saudi ya maksudnya ya. Ya kalau di sini ya berarti ya habis asar tanggal 9 hari Senin tuh. Tanggal 9 hari Senin besok habis asar, karena kan selisih waktunya sekitar kurang lebih 3,5 jam atau 4 jam lah. 4 jam itu duluan kita maksudnya. Maka di sebagian pesantren itu biasanya dibaca doa Arafah. Barang siapa yang membaca doa Arafah cukup 3 tahun, berarti 3 kali ya, tapi berturut-turut, itu insya Allah tahun berikutnya dia bisa berangkat haji. Sudah dicoba sendiri tahun 2015, 2016, 2017, 2018 saya alhamdulillah berangkat.
Itu dibaca, ada rentetan doanya, nanti saya bagikan. Ini tinggal di fotokopi DKM nih. Kalau mau baca ya silakan, tapi enak sekitar 6 lembar. Lumayan ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, seterusnya sampai 100 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim 100 kali. Kemudian surah Al-Ikhlas 1000 kali. Oh, sampai malam. Suratul Falaq 100 kali, Suratul Nas 100 kali, Suratul Hasyr. Itu Suratul Hasyr yang biasa akhirnya dibaca oleh para khotib Jumat itu biasanya itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, itu akhir ayatnya itu yang 7 ayat itu. Tapi ini mah disarankan dari pertama, maksudnya dari ayat pertamanya, dari awal. Cuma satu kali. Terus membaca sholawat tammah atau munfarijah, yaitu Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Alladzi tanhalu bil uqad sampai 44 kali. Kemudian baca sholawat yang lain, di sini ada semua, tinggal dibaca. Ya, saya coba itu pernah 2 jam lah. Iya 2 jam ya, cuma semalam gitu maksudnya. Ya kita kan namanya juga tirakat ya. Itu tirakat tuh begitu, dengan baca-baca doa. Kemudian besoknya kan lebaran, enak begitu. Insya Allah diniatkan untuk supaya bisa berangkat haji biqudratillah, bisa berangkat. Jangan takut, gratis gitu maksudnya. Semua hidup ini gratis dari Allah. Kadang kita punya perasaan biaya banyak banget katanya begitu. Udah jangan dipikirin gitu. Itu dari Allah. Lah kita nafas saja dari Allah. Jangan dipikirin, bayarin. Ya, insya Allah itu benar-benar rezekinya dari mana aja itu. Ya, alhamdulillah. Udah jangan jauh-jauh, contohnya saya lah contohnya begitu maksudnya. Karena kalau jauh-jauh jadi repot nanti. Alhamdulillah ada yang membiayain, bahkan dikasih sangu dikasih mu'nah, dikasih apa namanya? Iya. Begitu. Jadi istilahnya biqudratillah ya. Jadi istilahnya ya manggalah. Kita khusyuk, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan bisa berangkat haji. Ada orang yang ragu-ragu, saya udah tua tadi bagaimana dan sebagainya begitu. Udah baca doa itu, insya Allah gitu maksudnya biqudratillah. Ternyata dia seger buger pas mau berangkat. Banyak sekali hikmahnya. Ya artinya kita pun dalam di dalam Ihya Ulumuddin ya, kita jangan ngandelin doa bacaan rentetannya, tapi keyakinannya bahwa ini adalah dari Allah. Artinya ini doa ini menghantarkan kita untuk supaya kita dekat kepada Allah. Jadi mintanya kepada Allah, bukan kepada siapapun. Wasilah pemerintah kita dimudahkan, itu wasilah saja. Wasilah kita bisa dipermudah, hakikatnya dari Allah gitu maksudnya. Kata orang itu di sana nantinya sulit dan sebagainya, ternyata mudah gitu maksudnya. Kata orang sulit makanan karena di hari-hari haji itu biasanya kalau di sana kan memang keluar dari jatah itu kayak model makanannya Pak ya. Makanan tuh keluar dari jatah, bahkan ditambahin jatahnya. Jadi itu pas hari-hari haji itu sebenarnya gratis, itu dari pemerintah Saudi. Jadi sebelumnya itu sekitar dari mulai tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya seminggu lah, kurang lebih seminggu. Itu dari pemerintah Saudi, itu yang biasanya 2 kali itu dikasih 3 kali makan. Waktu saya tapi ya nggak tahu waktu Pak Haji Mukhlas gitu, itu dikasih 3 kali makan itu, dan lengkap dengan buah-buahan gitu.
Iya, itu berapa jamaah itu? Ya jutaan. Itu memang khidmah, itu yang khidmatul haramain. Orang khidmah kepada al-haramain. Itu dari pemerintah Saudi, dari penghasilannya tentunya. Ya alhamdulillah sih. Artinya bahwa itu ternyata memang sebenarnya ya dari Allah juga. Artinya bahwa itu wasilah saja, dipermudah kita, digampangkan segala sesuatunya begitu. Artinya doa tadi menghantarkan kita kepada pendekatan kita kepada dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya monggo yang punya kesempatan, yang bisa ada waktu ya baca. Mudah-mudahan dikabulkan. Kalau misalnya tidak bisa sebagaimana yang tertulis di sini, kayak surah Al-Ikhlas 1000 kali, tapi saya pikir 1000 kali itu sebentar itu. Ya asal kalau bagaimana kalau ngantuk sambil ngantuk gitu ya, kalau bisa jangan ngantuk gitu. Kalau berhenti nggak apa-apa. Ya ngantuk boleh tapi jangan tidur, pules gitu. Kalau di pesantren di Patwa itu, di pesantren At-Tarbiyatul Watoniyah Mertapada Cirebon itu rutin habis Isya ya. Jadi habis Isya baru itu baca itu. Kadang kita juga kalau baca takbir sama-sama, kadang kita banyak ngobrolnya sih. Iya coba saja. Itu tadi kita takbir juga, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali. Nah itu enggak terasa itu. Gitu. Karena berjamaah jadi mungkin di sini juga memang fayustahabbul iktsar minadz dzikri wad du'a. Nah itu ya. Pada hari Arafah itu disunnahkan untuk memperbanyak zikir dan berdoa. Wa yajtahidu fi dzalika, dan bersungguh-sungguh di dalam melakukannya. Fa hadzal yaum afdalu ayyamis sanah lid du'a. Ini hari adalah hari yang paling utama di hari-hari dalam setahun itu untuk berdoa. Wa huwa mu'azzamun lil haji, dan itu karena penghormatan mengagungkan ibadah haji. Wa maqsuduhu wal mu'awwalu alaih, dan memang tujuannya ke sana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang mengamalkan ibadah haji, yang maksudnya lagi amalan-amalan haji, ataupun orang yang kebetulan tidak berangkat haji atau belum. Fayambaghi ayastafrigha al-insan wus'ahu fi dzikri wad du'a. Maka siogianya pada kesempatan hari atau hari itu adalah manusia diperluas atau diperbanyak untuk berzikir dan berdoa pada hari itu. Ya di antaranya wa fi qiraatil Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an, wa ayyad'u bi anwa'il ad'iyah, dan juga berdoa dengan berbagai macam doa sebagaimana yang atau wiridan yang biasa dibaca. Wa ya'ti bi anwa'il adzkar, dan boleh mendatangkan berbagai macam zikir. Wa yad'u li nafsihi, dan berdoa untuk dirinya. Wa yadhkuru fi kulli makan, dan berzikir pada setiap tempat. Nah itu. Jadi kita boleh di rumah, di musola, di masjid, mau sendirian, mau bareng. Di sini bahkan wa yad'u munfaridan, berdoa sendiri-sendiri, atau wa ma'a jama'atin, berjamaah. Wa yad'u li nafsihi, berdoa untuk dirinya sendiri, wa walidayhi, kedua orang tuanya, wa aqaribihi wa masyayikhihi, untuk kerabat keluarganya, wa masyayikhihi, dan guru-gurunya, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya, wa asdiqaihi, dan teman-temannya, wa ahbabihi, dan orang-orang dekat kekasihnya, wa sa'iru man ahsana ilaihi, dan juga seluruh orang yang sudah berbuat baik kepada dirinya, wa jami'ul muslimin, dan seluruh umat Islam, wa liyuhadzdzara kullal hadz. Bahkan ini doa juga boleh dibaca untuk menolak kemudaratan minat taqsir fi dzalika kulli, secara keseluruhan.
Artinya mudah-mudahan seperti sebagaimana keinginan kita bersama umat Islam khususnya atau bangsa Indonesia dalam rangka menghadapi pandemi kan begitu, untuk mudah-mudahan dihilangkan. Fa inna hadzal yaum la yumkinu tudarikuhu. Nah, karena pada hari ini atau pada hari Arafah itu la yumkinu tudarikuhu, tidak mungkin, belum tentu, maksudnya belum tentu kita menemukannya kembali di tahun depan. Nah itu bi khilafi ghairi wala yatakallafu as-sajj' fi ad-du'a fa innahu yashghulul qalb wa yadhhabul inkisar wal khudu' wal iftiqar. Maka di situ kita harus hadir hatinya ketika berdoa, khusyuk, khudu' dan juga iftiqar dalam rangka butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wal maskanah wal dhillah, dan menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita makhluk yang hina dina, kita makhluk yang butuh ketenangan dan juga taqarrub ilallah. Wal khusyu' wala ba'sa bi ayyad'uwa bid'awatin mahfuzatin ma'ahu. Dan juga bahkan tidak apa-apa ketika doa itu dibarengi dengan bacaan-bacaan yang lain yang memang sudah mu'tabarah dari kalangan para ulama atau para sahabat Nabi. Lahu au ghairuhu masju'atun idza lam yastaghil la yatakallafu tartibuha wa mura'ati i'rabiha. Nah itu. Yang penting adalah doa di sana adalah jangan sampai kita menyalahi bacaan-bacaan dan sebagainya, i'rabnya, tajwidnya dan sebagainya. Artinya harusnya fathah dibaca kasroh dan sebagainya, kan begitu. Harusnya pendek dibaca panjang misalnya, atau harusnya panjang dibaca pendek, ya secukupnya lah gitu maksudnya. Makanya kan di sini ya harokatnya yang jelas supaya tidak terjadi kesalahan makna. Karena sekali lagi kadang ya ada keterangan kan dulu itu ada sebuah kisah, ya kisah-kisah lucu sih. Ada doa, maksudnya doanya itu ya Allah panjangkan umurku gitu maksudnya. Begitu. Panjangkan umurku Allahumma tawwil umri gitu. Dianya ngantuk begitu. Pas lagi doa ngantuk tertidur. Allahumma tawwil zakari. Jadi dikabulkan oleh Allah gitu maksudnya. Jadi panjang itunya gitu maksudnya. Begitu. Ya ada kisah lucu begitu dulu gitu maksudnya. Ya artinya ini kesalahan di dalam ucapan doa. Khawatir dikabulkan. Nah itu maksudnya begitu. Sehingga dalam berdoa di waktu-waktu mustajabah kita harus hati-hati. Makanya kita kan butuh bimbingan dari para ulama atau para sufi yang mereka istilahnya sudah mujarrabah, sudah menguji coba dirinya. Maka ada tradisi beberapa doa kayak doa-doa ma'tsurat. Itu kan doa-doa yang memang sudah ma'tsur itu merupakan peninggalan. Makanya dalam ilmu epistemologi doa itu ada ma'tsur, ada ghairu ma'tsur. Yang ma'tsur itu yang dari Al-Qur'an dan hadis Nabi itu semuanya ma'tsur. Al-Qur'annya jangan diubah kan begitu. Sering saya jelaskan bahwa ketika doa Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzambi itu kan langsung dari hadis Nabi yang ma'tsur. Artinya itu doa untuk diri kita. Lalu bagaimana kalau mimpin doa? Nah itu, kalau mimpin doa kalau dari hadis Nabi boleh untuk dijamakkan. Tapi kalau dari Al-Quran itu mutlak nggak boleh sebenarnya kalau pengen ma'tsur. Kayak Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu dari Al-Quran. Apabila pengen ma'tsur itu maksudnya kita membaca doa yang memang itu ada dalam Al-Quran, ya jangan dijamakkan. Ya kalau mau dibaca bareng supaya bisa
dapat semua kan begitu. Tapi ada ulama menyatakan bahwa walaupun mufrad dia kalimatnya tunggal, tetap singular ya atau tunggal, tetapi dia maknanya tetap makna jamak apabila dibaca mimpin doa begitu. Tapi kan kita kadang nggak yakin sehingga kadang dijamakan. Ya udah nggak apa-apa gitu maksudnya. Tapi kalau bisa yang mufradnya dibaca juga supaya itu doanya maksur. Kayak Rabbighfirli wa liwalidayya dibaca jamak Rabbana ghfir lana wa liwalidina kan begitu. Artinya itu warhamhum kama rabbawna sihoro katanya begitu. Iya, jadi memang itu sebenarnya akal-akalan kita doang itu maksudnya begitu. Pada hakikatnya itu bukan maksur, tapi ghairu maksur. Nah, yang ghairu maksur juga ada dua. Ada yang pakai bahasa Arab, ada yang pakai bahasa Ajam. Ajam itu lain Arab, selain Arab namanya Ajam. Ajamiyah begitu. Seperti Syekh Khatib As-Sambasi yang dari Minangkabau, dari mana tuh? Itu beliau ketika berangkat ke Mekah Madinah itu belajar di sana, diambil menantu oleh masyayikh orang Arab. Itu tadinya dihina oleh ulama sana gitu, punya mantu ke orang Ajam gitu, Ajamiyah, minal ajamin, ya orang-orang Ajam gitu. Tapi karena diuji coba ceritanya begitu, saya Khatib As-Sambasi dalam sejarah itu beliau disuruh ngimami Masjidil Haram, ternyata bacaannya luar biasa, lebih fasih daripada orang-orang Arab sendiri. Orang ulama-ulama kita itu luar biasa Pak, banyak yang luar biasa gitu maksudnya, mengalahkan ulama-ulama yang ada di sana, maksudnya ajib gitu. Tapi tetap namanya minal Jawi, min Indonesia, itu orang. Iya, makanya terkenal itu Khatib Sambas, Khatib As-Sambasi. Dari mana tuh, Kalimantan apa? Kalimantan ya? Iya, Kalimantan itu. Iya tuh. Termasuk Imam Nawawi sendiri, Imam Nawawi Al-Bantani itu dari Jawa gitu, dari Banten. Itu luar biasa. Tapi khas masih ada gitu maksudnya ininya keulamaan kitanya ada. Beliau jadi mufti di Mekah begitu. Itu luar biasa. Terkenalnya dulu itu ada istilahnya Syekh Bentong. Syekh Bentong itu ternyata Imam Nawawi sendiri gitu maksudnya. Begitu. Itu untuk tawaddu'nya beliau terhadap ulama-ulama yang ada di sana. Itu ceritanya ketika bahsul masail gitu, pembahasan masalah itu di sana beliau nyamar jadi tukang sapu itu maksudnya begitu. Jadi tukang sapu, jadi tukang bersih-bersih masjid gitu. Ketika ada masalah besar di situ, nggak ada yang bisa menyelesaikan gitu maksudnya begitu. Ketika ininya katakanlah ulama yang jadi pokok panutannya itu pergi, beliau nulis di dalam kitabnya gitu maksudnya, kitabnya kiai itu ulama itu tulis pakai bahasa Arab gitu maksudnya. Ketika istirahat gitu, beliau masuk ke dalamnya karena kan bersih-bersih gitu, menyelesaikan masalah tadi pakai bahasa Arab sampai 3 lembar lah ibaratnya begitu, sampai berlembar-lembar. Nah itu pas ulamanya datang mulai kembali pembahasan, kaget gitu maksudnya, ini siapa yang nulis ini maksudnya ini gitu. Nggak ada yang ngaku begitu, kecuali ada orang yang lagi nyapu itu, yaitu Imam Nawawi gitu begitu. Lalu diakuilah Imam Nawawi sebagai seorang masyayikh, menjadi mufti di Al-Haramain, di 2 tanah suci, yaitu Mekah dan Madinah. Artinya bahwa membaca doa siapapun orangnya ya harus benar kalimatnya, diupayakan gitu maksudnya.
diupayakan. Maka sering saya katakan bahwa ketika tahlilan, ketika baca sholawat itu kalau bisa mah jangan terjebak kepada lagu. Nah di sini juga ada tuh, wala yatakallafus saj'a fid du'a, jangan dibebankan doa itu dengan sajak, dengan puisi. Kadang kita langgam bacaan kan gitu. Sering saya dengar kan ketika Allahumma sholli wa sallim wasallim gitu kita tahlilan tuh. Gimana tuh? Iya, biasa tahlilan, yang biasa tahlilan. Sering banget gitu ketika begitu wasallim, jangan panjang, lim coba wasallim gitu. Itu maksudnya kadang kita terjebak sama lagu wasallim gitu maksudnya. Itu kalau kita tahu maknanya itu ya berat gitu maksudnya. Wasallim itu artinya dan berilah keselamatan engkau Allah ya, kepada Allah gitu maksudnya, mintanya sih sama. Tapi engkau perempuan jadinya. Jadi menjeniskan Allah kepada perempuan itu kan nggak boleh gitu maksudnya. Tapi untungnya kita tidak tahu maknanya kan begitu. Jadi nggak ada dosa gitu maksudnya. Kalau tahu maknanya ya kita dosa gitu maksudnya begitu. Ya dan itu kadang ya kita tampilannya dia sebagai ustadz, sebagai kiai, kadang ya terjebak kepada lagu, kepada langgam gitu maksudnya. Makanya jangan terjebak kepada langgam. Termasuk itu ketika Allahu Akbar gitu, takbiran juga sama Allahu Akbar gitu, kadang aneh yang dipanjangin atau kadang banyak yang dipanjangi akbar gitu. Itu juga salah gitu maksudnya. Ya kalau misalnya kita dipanjangin Allahnya, itu ada dalam surah apa tuh? Allah gitu. Artinya apakah Allah gitu. Jadi kalau dipanjangin tuh hamzahnya hamzah istifham, pertanyaan. Jadi kalau misalnya Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Lah ini ragu berarti. Lah ini bahaya begitu. Nah, sama dengan akbar. Akbarnya banyak dipanjangin, akbar gitu maksudnya. Akbar itu artinya bedug yang besar. Nah, itu masa Allah bedug yang besar. Dan ini kadang masuk ke dalam wilayah kita. Maka ya mari maksudnya memperbaiki diri itulah. Apabila ada yang memperbaiki ya udah kita terima. Nah, maka di dalam berdoa ya bener sih. Ya para ulama yang sudah ahli fikih, ahli nahwu sharaf, ya mereka kadang faham sehingga ya dengan karena faham maknanya, faham artinya, kalimat-kalimatnya juga benar diucapkan, ya mereka makbul doanya kan begitu. Ya kadang kita berdoa benar kalimatnya tapi kita tidak tahu maknanya. Begitu. Nah, ini sih pentingnya ya. Pentingnya kita mengaji itu di sini gitu maksudnya. Minimal kita faham maknanya. Lalu bagaimana kalau doanya pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Indonesia? Boleh. Tapi ya tadi ghairu ma'tsur gitu. Artinya antara yang ma'tsur dengan ghairu ma'tsur. Ya ibaratnya kalau istilahnya kalau jalan pakai jalan kita untuk mencapainya itu kita pakai jalan tol. Kalau maksur, kalau yang ghairu maksur ya jalan biasa berliku-liku gitu maksudnya begitu, rebutan gitu maksudnya. Nah ini ibaratnya begitulah, ibaratnya itu ibarat yang bisa. Cuma tetap bahwa doa adalah keyakinan kita, dikembalikan kepada keyakinan kita. Maka ya sangat hebat kan apabila keyakinan kita mantap, doanya yang kita ucapkan juga faham, kalimat-kalimatnya itu dari Al-Quran atau dari kanjeng Nabi gitu. Yang dari Nabi Muhammad itu ada dua kemungkinan. Ada yang memang pada masa Nabi Muhammad disampaikan kan begitu melalui para sahabatnya dan sampai sekarang dipakai. Ada yang orang ketemu dengan kanjeng Nabi Muhammad diajarkan doa. Belum ada di hadis Nabi tapi diajarkan doa oleh Nabi.
seperti ya para ulama thariqah yang sudah mu'tabarah, itu mereka mimpi langsung ketemu dengan Rasul, diajarkan doa itu loh. Jadi istilahnya awas jangan salah nih, seperti doa Imam Ghazali kan dalam munajatnya itu yang sering dibacain dalam habis sholat tuh, sering saya baca. Itu Imam Ghazali ketemu dengan Nabi mengajarkan doa itu. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha. Itu ada tuh di dalam beberapa kitab itu, termasuk dalam Ihya Ulumuddin itu ada. Dan itu beliau, masa sih beliau bohong gitu, maksudnya ketemu dengan Nabi masa bohong kan gitu intinya. Sekelas Imam Ghazali gitu yang begitu luar biasa gitu maksudnya. Nah itu artinya ya udah kita percaya saja kepada itu. Termasuk maksur enggak? Maksur, karena itu diajarkan oleh Nabi. Itu artinya ya sebisa mungkin sih kita membaca doa itu yang maksur, yang memang mu'tabarah dari sumbernya, dari Al-Quran atau dari hadis Nabi. Semua ayat Al-Quran merupakan doa, bisa dijadikan sebagai wasilah. Salah satu wasilah perantara doa adalah termasuk bacaan Al-Quran dan sholawat, itu yang termasuk wasilah. Artinya apabila kita baca Al-Ikhlas 1000 kali, kenapa sih harus dihitung 1000 kali kan gitu maksudnya? Karena membaca Al-Quran itu Pak, itu berlaku tikror pahalanya. Kan makolahnya dikatakan, kata Nabi, barang siapa membaca Al-Quran 1 huruf diganjar 10 kebaikan, asyra hasanat, kan begitu. Apabila bacaannya benar, apabila bacaannya tidak benar, sudah dapat 1 gitu maksudnya, begitu. 1 huruf itu, alif lam mim itu alif lam itu 3 huruf. Berarti kalau misalnya kita benar bacaannya menjadi 30 kebaikan. Kalau kita misalnya bacaannya masih salah, ya cuma 3 dapat masih 3 kebaikan gitu maksudnya, apabila itu dari Al-Quran, kan begitu. Lalu kemudian kita mengulang-ulang itu sama dihitung, Pak, bukan berarti tidak dihitung. Nah begitu. Maka kenapa sih Al-Ikhlas bacanya 1000 kali? Tidak cukup misalnya sekali saja kan gitu maksudnya? Ya tidak, karena kelasnya kita gitu maksudnya. Ya kalau Nabi dulu dalam sejarah mengobati siapa namanya? Mengobati sahabat Abu Bakar ketika digigit ular pakai baca Fatihah gitu maksudnya. Kan kayak nggak nyambung gitu. Nah terus sekarang diamalin di kitab, ya mungkin nggak mempan, karena yang baca kita, walaupun yang dibaca kitab suci, tapi yang baca kita bukan orang suci. Coba bayangkan, yang membaca orang suci, Kanjeng Nabi Muhammad, yang dibaca itu ayat suci, yang dibacakan orang yang diobatinya orang bener, orang baik itu maksudnya. Ya jadi cepat sembuhnya. Ya kalau kita harus berapa? Ya perbandingannya kan 1001 kali 1000 kali kan begitu. Maka baca doa, para ulama yang kadang mengajarin itu harus baca 1000. Ini maksudnya sih supaya kita ingat, mungkin kalau bisa ingat 1 kali ya cukup. Tapi kadang kan kita sering banyak lupanya, nggak ngerti maknanya dan sebagainya. Itu luar biasa. Kayak Fatihah itu, fadilatul Fatihah. Itu ada dalam Khazinatul Asrar itu bab judulnya Fadilatul Fatihah, keutamaan Fatihah, keutamaan Al-Ikhlas, banyak lah gitu maksudnya. Ini luar biasa. Artinya bahwa bagi kita ketika diajarkan oleh para ulama demikian, udah ikut saja, karena itu mereka sudah tajribat, sudah menguji coba sendiri, diturunkan terus sampai dengan zaman sekarang, kan begitu. Artinya itu kayak amalan-amalan tertentu yang baca Al-Quran sekian kali, kan begitu. Kayak tradisi khataman gitu, khataman Al-Quran seminggu sekali. Para sahabat itu sudah rutin seminggu sekali. Jadi sehari itu 5-6 juz ya, 5-6
6 juz, 5 ada yang ada sih itunya apa namanya urutannya dari Fatihah sampai surah apa tuh Al-An'am atau surah apa itu, dari Al-An'am kemudian terus dilanjutin. Itu rutin mereka hari Sabtu dari Fatihah sampai sekian, terus hari Jumat tuh khatam ya, dirutinkan setiap malam Jumat khataman. Ya kadang kita kan berat boro-boro gitu, ya udah sebulan sekali aja khatam, ya udah luar biasa, itu sudah luar biasa. Banyak orang yang tidak bisa membaca Quran sama sekali, boro-boro khatam seminggu atau sebulan sekali. Orang baca aja kagak bisa. Nah ini, makanya di sini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih dalam ketaatan, masih dalam kebaikan, masih dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kan begitu. Apalagi yang model seperti itu, kadang bangun subuh saja itu luar biasa beratnya. Maka ketika kita bisa bangun subuh atau sebelum subuh kita sholat malam, itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita begini sih, merasa bahwa saya udah bangun malam tiap malam tapi kok doa belum dikabulkan. Nah ini awas, salah nih pemahamannya. Bukan belum dikabulkan, kita memiliki kesadaran untuk bangun senantiasa bisa menjalani ketaatan kepada Allah, itu sudah rizki luar biasa. Banyak orang yang subuhnya kesiangan, banyak orang yang subuhnya tidak berjamaah. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ngomong masalah ini doanya belum dikabul-kabul. Jangan. Nanti tanpa tidak dikabulkan, kan begitu. Sudah suudzon kepada Allah. Kita harus bersyukurnya apa? Saya bisa bangun malam aja sudah luar biasa. Saya bisa bangun subuhnya tidak kesiangan, sudah luar biasa. Kan begitu. Apalagi bisa berjamaah, ini sudah luar biasa. Banyak orang yang tertekan kan, kalau misalnya harus berangkat kerja masuk jam 7, kalau enggak karena kerja di Tangerang jauh, sebelum subuh sudah jalan, subuhnya di jalan. Aduh, itu banyak yang seperti itu. Maka kita harus bersyukur bisa sholat tenang, bisa sholat berjamaah, bisa sholat tepat pada waktunya. Itu merupakan rizki dari Allah. Harus bersyukur. Dan saya yakin orang yang melaksanakan ketaatan itu istilahnya bahwa dia merupakan satu bentuk hidayah dan taufik. Sudah bisa melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, itu sudah luar biasa. Ikut termasuk rizki tersendiri. Jadi jangan dibolak-balik kadang. Dia mah sudah rajin sholatnya juga belum dikabul-kabulkan doanya. Nah jangan itu, awas, ini bahaya. Kadang kita punya perasaan begitu sehingga melunturkan keimanan dan kesadarannya. Kadang mengurangi. Awas, jangan sampai punya perasaan bahwa saya kok nggak dikabul-kabulkan doanya, bagaimana ini. Nah ini awas, jangan seperti itu. Yakinlah begitu, ya. Yakinlah akan dikabulkan. Jadi jangan putus asa, maksud saya. Wala tayasu mir rahmatillah. Bisa jadi ini yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Belum dikabulkan, bisa jadi kita akan dikabulkan nanti. Jadi jangan istilahnya bahwa kita di dalam hal ini berkaitan dengan tauhid sebenarnya. Kadang kita rusak dalam kitab Ata'illah gitu, dalam Al-Hikam, Syarhul Hikam itu dijelaskan bahwa beliau menuliskan bahwa kadang kita merasa bosan ketika berdoa. Ini awas, hati-hati. Kebosanan itu dari setan, sehingga kadang dia mengucapkan doa, kadang juga tidak karena dia bosan. Awas, ini jangan seperti itu. Artinya ini penyakit orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang merasa bosan atau merasa kok enggak dikabulkan. Bisa jadi kita doanya yang kita ucapkan sekarang itu doa kita untuk anak cucu kita.
Orang tua zaman dahulu itu ketika rajin tirakat, rajin berdoa, mungkin keberhasilan bukan pada dirinya, tapi anaknya alim, pinter, sukses hidupnya, atau juga kadang cucunya. Tidak nempel sama anaknya, cucunya. Jadi istilahnya kita jangan putus asa. Akan membekas, ketaatan kita sekarang akan membekas kepada anak keturunan kita. Yakinlah, itu maksudnya. Ini termasuk berkah doa orang tua kita. Jadi jangan merasa sombong artinya. Sehingga terus kita amalan itu terus awaladin sholihin yad'ula terus mengalir itu. Maka mari bersama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus senantiasa menjalani ketaatan ini dengan ikhlas, dengan ikhlas sehingga benar-benar ini karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nanti kita berkorban juga sama harus ikhlas, harus ini dalam sarana pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk gaya-gaya, bukan untuk pamer, bukan untuk segala sesuatu kehidupan dunia, tapi dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari dalam kesempatan ini terutama di hari Arafah, kita harus banyak berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa diberikan rizki, kepercayaan untuk bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik, dengan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian beberapa hal yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum manafsi bitaqwallah wal afu minkum wa ufawd amri ilallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.